Qala Sayyidil Imam Ahmad bin Idris Al-Maghribi radhiyallahu anhu, Allah an tahtaqira musliman aw tu'dhiyahu faqad yakunu waliyan min awliya'illahi wa anta la tash'ur fatakuna dakhilan fi ghadabillah fa fil hadits innallaha la yaghdabu li awliya'ihi kama yaghdabu al-laythu li ashbalihi. Qala Sayyidil Imam Ahmad bin Idris Al-Maghribi, berkata Sayyidil Imam Ahmad bin Idris Al-Maghribi radhiyallahu anhu, Allah, hati-hatilah, takutlah kepada Allah, antahtaqira, bahwa engkau menghina musliman akan seorang muslim, au tu'dhiyahu, atau engkau mengganggunya, faqad yakunu waliyan min awliyaillahi wa anta la tash'ur, sebab sesungguhnya bisa jadi ia itu adalah wali daripada wali-walinya Allah, wa anta la tash'ur, dan engkau tidak menyadarinya. Bisa jadi orang muslim itu yang kita ganggu dan kita hina tadi adalah wali Allah, sedangkan kita tidak merasa, tidak menyadarinya. Ini bahaya, karena wali itu ada yang mastur, yang tidak dikenal oleh orang banyak. Memang pada dasarnya wali itu tidak suka dengan syuhrah, kemasyhuran, ketenaran. Wali itu lebih memilih khumul, yaitu mastur. Tidak ada wali yang suka dengan viral. Tidak ada wali yang senang dengan popularitas. Nggak ada. Kalau pengen viral bukan wali itu. Tetapi kadang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendakinya zahir, nampak dan terkenal di kalangan manusia, bukan dirinya. Begitu. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumiddin itu ada disebutkan seorang wali yang mendapat julukan Lissul Hammam. Lis itu artinya maling, hammam itu namanya kamar tempat mandi, ruangan tempat mandi. Maling di ruangan mandi atau di kamar mandi. Kenapa mendapat julukan maling di kamar mandi? Padahal namanya Ibnu Quraibi, julukannya atau kunyahnya Ibnu Quraibi, tapi dia dikenal dengan Lissul Hammam, maling di kamar mandi. Kenapa? Disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumiddin, Ibnu Quraibi bercerita, sewaktu saya tinggal di sebuah tempat yang baru, maka orang-orang setempat mengenal saya sebagai orang yang soleh. Fa'uriftu fiha bisalah, aku dikenal di kampung itu sebagai orang soleh. Banyak orang yang berdatangan minta doa kepadaku. Aku tidak suka dengan itu, kata beliau. Khawatir hatiku nanti terganggu. Hingga pada suatu saat ketika saya akan masuk ke dalam hammam, ternyata ada orang yang lebih dulu masuk. Kemudian ia menggantungkan bajunya yang mahal yang terbuat dari sutra di luar. Kemudian aku pun memakai baju itu dan masuk ke dalam hammam yang sebelahnya lagi. Ketika orang itu keluar, maka dia sibuk mencari baju sutranya. Dan semuanya ribut gara-gara orang ini mencari-cari baju sutranya yang hilang. Akhirnya orang itu mengatakan bahwa di sebelah saya tadi ada orang yang juga ingin masuk hammam. Saya yakin dia pencurinya.
Akhirnya mereka pun menunggu orang yang ada di hammam sebelah keluar. Ketika dinanti-nantikan, ternyata yang keluar adalah Ibnu Quraibi, dan dia memakai jubah orang itu betul. Akhirnya semua mengatakan, inilah lissul hammam, inilah maling pencuri di kamar mandi. Akhirnya beliau dipukuli dan baju sutra itu dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah beliau babak belur, terjatuh, orang-orang pun meninggalkannya. Beliau bukan malah mengeluh kesakitan, justru malah mengucapkan alhamdulillah, al-ana itma'anna qalbi. Segala puji bagi Allah, sekarang hati saya baru terasa tenang. Begitu. Kenapa? Karena selama ini saya baru pindah ke suatu kampung, orang-orang setempat sudah mengatakan saya orang soleh, wali dan lain-lain, minta doa dan lain-lain. Saya nggak suka itu, kata beliau. Akhirnya beliau menyusun siasat seperti tadi, sehingga dikenal dengan lissul hammam. Gelar itu terus disandang oleh beliau sampai meninggal dunia radhiyallahu anhu wa ardhah. Padahal ini wali. Makanya hati-hati kita. Kadangkala wali itu mastur, tidak ketahuan. Itu di Hadramaut di zaman Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, kakak dari Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahumullahu rahmatal abrar. Alhamdulillah, dulu Al-Faqir saya sempat belajar dengan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri kitab Sahihul Bukhari di Madras hari Rebu. Luar biasa beliau. Jadi beliau itu pernah mengatakan bahwa di pasar Tarim itu, kata beliau, lebih dari 200 wali. Karena Rubat Tarim itu tempatnya di tengah-tengah pasar. Ini Ustadz Wahyu di Rubat Tarim dulu. Di situ lebih dari 200 wali. Makanya ente husnudzon, kata beliau, prasangka baiklah di situ. Itu di pasarnya. Bagaimana dengan yang di masjid? Kita kadang tidak tahu. Pakai tongkat, bajunya lusuh, penuh kotoran, kopiahnya betahi mananan, ternyata wali dia. Banyak kadang yang seperti itu. Di Shibam, di situ ada sebuah pintu gerbang besar, bawabah. Katanya pada zaman dahulu setiap hari tidak kurang dari 40 wali yang keluar masuk di situ. Hingga ada salah seorang solihin yang penasaran dan ingin membuktikan berapa jumlah wali yang lalu lalang keluar masuk di pintu gerbang itu. Maka dia pun duduk di samping pintu gerbang sambil memegang tasbih. Setiap kali dia melihat ada ciri-ciri seorang wali yang masuk ke gerbang itu atau yang keluar dari gerbang itu, dia ketik tasbihnya. Ada lagi, oh ini wali kayaknya nih, wajahnya Masya Allah, sejuk dipandang, ketik sama dia. Oh ini wali, Masya Allah ini. Lihat lidahnya selalu berzikir kepada Allah, penampilannya kelihatan banget ini wali, diketik lagi tasbih. Itu dari pagi sampai siang tasbihnya itu berapa kali bolak-balik putarannya, ada terus. Hingga ketika dia lagi sedang asyik menghitung, tiba-tiba lewat orang yang berpakaian lusuh, bajunya biasa, pakai tongkat, kopiahnya biasa-biasa saja, penampilannya tidak seperti penampilan wali. Dia ragu-ragu, ini wali apa bukan ya? Wali apa bukan ya? Nggak ada potongan wali ini, nggak dihitung sama dia. Oh, nggak usah dihitung dah. Ketika orang itu lewat beberapa langkah dari dia yang menghitung wali tadi, orang itu tiba-tiba kembali dan menghampirinya. Hei, kamu dari sejak tadi pagi hingga sampai detik ini, siang ini, menghitung jumlah para wali yang lalu lalang di sini kan? Loh, kok tahu, kata dia. Kenapa saya tidak dihitung? Subhanallah, ternyata ini juga wali. Nah, kenapa saya tidak dihitung?
Tadi pagi kamu sibuk menghitung wali yang lalu lalang di sini. Kenapa pas saya lewat kamu nggak ngitung saya? Wah, ternyata yang tidak ada potongan wali ini wali juga, subhanallah. Itu namanya bawwabatu Syibam, pintu gerbang yang ada di Syibam. Biasanya kalau kita ziarah ke Hadramaut, melewati Syibam, ya kita lewat saja, lewat sana, lewat Syibam, lewat gerbang itu tabarrukan. Ya walaupun pakai mobil kadang lewatnya, asal masuklah ke gerbang Syibam itu. Siapa tahu yang di mobil itu ada walinya juga. Jadi begitu, subhanallah. Uwais Al-Qarani itu wali, bahkan bukan sekedar wali. Uwais Al-Qarani itu pimpinan tabi'in menurut sebahagian qaul. Kalau sudah jadi pimpinannya para tabi'in, generasi setelah sahabat, berarti dia orang hebat. Tetapi tidak ada yang kenal dengan dia. Bahkan penduduk desanya tidak kenal dengan dia, hampir tidak kenal dengan dia. Dia majhulun fil ard, tidak dikenal di bumi, tapi ma'rufun bis sama, dikenal di langit. Semua malaikat-malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur, semua para nabi-nabi yang ada di langit, semua tahu dengan Uwais Al-Qarani, walaupun orang-orang di daerahnya tidak ada yang tahu. Itulah wali mastur. Dan mereka para wali memang pada dasarnya lebih suka khumul daripada syuhrah, lebih mendahulukan kemasturan daripada kemasyhuran. Begitu. Gak ada muji-muji diri. Saya wali, saya kutub, berarti gak kutub itu. Tapi ada di antara wali yang Allah nampakkan, yang Allah Subhanahu wa taala zahirkan makamnya tanpa kemauan dari dalam hatinya. Memang Allah yang menghendaki. Seperti contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa yang tidak kenal dengan kewaliannya dan kekeramatannya? Dan itu bukan kehendak Syekh Abdul Qadir Jilani. Sudah sering beliau mengasingkan diri dari orang banyak, berkhalwat, beruzlah agar tidak ada yang kenal. Tetapi tetap saja orang kenal dengan beliau. Itu khalwatnya tidak terhitung, itu berpuluh-puluh tahun mengasingkan diri supaya orang tidak kenal. Tapi tetap orang kenal dengan beliau. Kenapa? Allah yang menghendaki. Kadang ada yang seperti itu. Kadang ada yang seperti itu. Jadi begitu, hati-hati, kata Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Idris Al-Maghribi radhiyallahu anhu, engkau menghina seorang muslim atau mengganggunya, maka terkadang dia itu adalah wali daripada walinya Allah. Wa anta la tash'ur, sedangkan engkau tidak sadar. Husnudzon kita. Ini jangan-jangan yang saya cela barusan adalah walinya Allah ini. Hati-hati. Fatakuna dakhilan fi ghadabillah, maka engkau menjadi masuk dalam amarahnya Allah, murkanya Allah. Fafil hadithi, maka di dalam hadis disebutkan, innallaha la yaghdabu li awliyaihi, sesungguhnya Allah itu benar-benar marah karena wali-walinya. Jadi Allah itu marahnya itu, murkanya itu karena wali-walinya yang diganggu. Kama yaghdabul laythu li ashbalihi, sebagaimana singa itu marah li ashbalihi karena anak-anaknya yang diganggu. Hati-hati mengganggu anak singa, berarti kamu sedang menghantar nyawa. Singa baru melahirkan anak dan sedang menyusui, kamu rampas anaknya dari induknya, sama saja kamu menghantar nyawa. Jangankan singa, ayam aja baru menetas telur mematuk kalau anaknya dipegang, apalagi singa ya. Ayam yang kecil itu, yang hanya bermodal patuk, berani sama manusia kalau anaknya diganggu, apalagi singa. Begitu juga Allah Ta'ala, kalau engkau mengganggu walinya, maka sama saja engkau mengganggu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Abu Nu'aim Al-Asbahani, beliau meriwayatkan hadis dan dikutip oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwasanya di suatu
negeri di masa Bani Israel terdahulu terjadi paceklik, kemarau panjang selama 3 tahun. Maka berkata salah seorang raja yang ada di situ, lanu'dhiyannallaha ta'ala au layursilanna alaina samaa. Saya akan mengganggu Allah atau Allah kirimkan hujan kepada kita. Kalau enggak saya ganggu Allah. Faqala julasa'uh, maka kawan-kawan duduk si raja, teman-teman duduknya berkata, kaifa tu'dhihi wa huwa fis sama' wa anta fil ard. Bagaimana kamu bisa mengganggu Allah? Ini Tuhan alam semesta dan kekuasaannya ada di langit, sedangkan engkau ada di bumi. Bagaimana kamu bisa ganggu Allah? Allah itu maha kuasa, raja di langit dan di bumi. Engkau baru di bumi kekuasaanmu, dan itu pun hanya di daerah tertentu. Gimana kamu bisa mengganggu Allah? Kata raja kepada teman-teman duduknya, jangan khawatir. Lanu'dhiyanna awliya lanaqtulanna awliya'ah. Saya akan bunuh wali-walinya. Maka dengan membunuh wali-walinya berarti saya mengganggu Allah. Sudah simpel kan, mudah aja kan. Pokoknya saya habisi wali-wali ini, biar nanti Allah kirim hujan. Kalau Allah tidak mau mengirimkan hujan kepada kita, saya habisi wali-walinya. Karena wali-walinya adalah kekasihnya. Mengganggu kekasihnya berarti mengganggunya. Gara-gara dia bilang kayak gitu, nggak lama kemudian turun hujan dengan lebatnya. Ketawa raja tadi. Tuh kan, benar kan kata raja? Bukan berarti Allah takut ya, bukan. Nah, sebentar kalau Allah menyuruh malaikat Israel cabut tuh nyawa raja, mati rajanya. Bukan karena itu, tapi Allah ingin membuktikan di hadapan para teman-teman duduknya raja bahwa perkataan raja itu benar. Mengganggu walinya sama dengan mengganggu Allah. Buktinya hujan turun lebat nih sekarang. Subhanallah. Kalau pian jangan praktek kayak gitu, murtad nanti. Ya, yang macam-macam nanti. Nanti saya habisi wali-wali ini seberataan. Mun ya Allah kadang mengirimi gawian lawan aku. Wah, ente yang dihabisi sama Allah nanti. Ini raja yang pandai, dan mereka ada di zaman Bani Israel, bukan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Wallahu subhanahu yuharibu thalathata anwa'in min ahlil ma'asi. Dan Allah itu subhanahu wa ta'ala yuharibu, memerangi thalathata anwa'in, 3 macam kelompok, min ahlil ma'asi, daripada pelaku-pelaku maksiat. Ada 3 kelompok di antara pelaku maksiat yang diperangi oleh Allah. Banyak pelaku maksiat, mereka berdosa, mereka melanggar larangan-larangan Allah, tapi Allah tidak memerangi, hanya mencatat dosa saja bagi orang itu. Tetapi 3 kelompok ini bukan hanya dicatat dosa, bahkan lebih daripada itu, Allah perangi mereka. Siapa 3 golongan itu dari kalangan ahli maksiat? Pertama, qati'at tariq, yaitu para orang-orang yang memutus jalan. Maksudnya apa? Perampok, mengganggu di jalanan. Perampok-perampok yang mengganggu orang lalu lalang. Itu bukan hanya sekedar berdosa, tetapi dia sama dengan memerangi Allah. Orang lewat dijaganya, jatah. Kadang orang lewat tikam, hendak lewat beri jatah ini. Qati'ut tariq, perampok ini, menjaga-jaga di jalanan. Orang pergi lagi sedang ada perlu, di saat keadaan sedang sunyi, senyap, sepi, tidak ada orang sedikit pun, dia menahan di jalanan. Qati'ut tariq, memutus jalan itu ya, karena kerjaannya memang menjaga orang di jalanan, meminta barang berharga dari orang itu. Mana HP, mana duit, mana perhiasan. Bahasa wayah ini apa ngarannya? Begal, ya itu, begal itu. Itu bukan hanya berdosa, itu juga sama dengan memerangi Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati.
Hati-hati itu. Wa akilar riba, dan pengkonsumsi riba. Orang-orang yang terlibat dengan riba. Rentenir, yang meminjam uang tetapi bayar lebih. Baik itu yang meminjamkan ataupun yang meminjam, dua-duanya sama-sama berdosa. Bahkan orang yang turut serta dalam menyaksikannya dan turut serta mencatat transaksinya, sama, mendapat laknat daripada Allah. Meminjam uang 1 juta, dibayar dengan kredit setiap bulan 100.000, tapi kali setahun, itu kalau di total bukan 1 juta, tetapi 1.200.000 jadinya. Akhirnya minjam 1 juta, bayar 1.200.000. Riba itu, rentan itu. Ini pelaku riba, baik yang meminjamkan atau yang minjam, itu sama dapat laknat dari Allah, berperang dengan Allah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, takut kalian kepada Allah. Ini orang yang beriman diajak bicara sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, takut kalian kepada Allah. Berarti orang beriman ada yang nggak takut sama Allah. Itu pelaku riba itu. Mukmin dia, percaya ini dosa, ini haram, tahu dia, tapi tetap aja digawi. Ini ditegur sama Allah. Ayo takut kamu kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika memang betul-betul kalian itu beriman, kata Allah. Wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, dan tinggalkan yang tersisa daripada riba-riba itu jika kalian betul-betul beriman. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak mau melakukannya, tetap saja terlibat dengan riba, tidak mau bertobat, tidak takut kepadaku, kata Allah, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Siapa yang sanggup berperang dengan Allah? Dengan Allah dan Rasulnya lagi. Kenapa? Karena dia adalah pelaku riba. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini perangnya tidak tanggung-tanggung, sama penciptanya sendiri, sama yang memberi kehidupan dan kematian akibat melakukan riba. Hati-hati minjam uang di bank. Tapi saya darurat, Beb. Tahu nggak arti darurat itu bagaimana? Memang ad-daruratu tubihul mahdhurah. Yang darurat dapat memperbolehkan yang dilarang. Yang haram bisa jadi halal kalau darurat. Babi yang jelas-jelas haram, kalau kita sedang darurat, tidak ada makanan halal lagi, di tengah-tengah hutan boleh kita makan, itu darurat, betul darurat. Kamu daruratnya bagaimana? Kada hendak pemodal benar ya mencari gawian. Amun kada begawi kelaparan lah lalu mati, ya kada bang, bukan darurat namanya itu. Darurat menurut kamu, bukan menurut syariat. Darurat itu jika kamu tidak melakukannya, maka kamu akan binasa. Itu darurat. Kalau kamu masih bisa ikhtiar mencari jalan halal, bukan darurat namanya. Banyak kadang orang yang salah memahami makna darurat, sehingga dia beralasan minjam uang di bank, walaupun itu adalah bank konvensional dan bayarnya nanti lebih dengan jalan di kredit, karena darurat katanya. Tapi tidak sampai kepada kematian, bukan darurat namanya itu. Tidak sampai seperti orang yang kelaparan dan tidak ada makanan di hadapannya kecuali babi. Nah, kalau sampai keadaannya seperti itu, baru dinamakan darurat. Punya darurat kada jua bang. Ulun bisa sepeda motor 5 buah, bisa kebun karet 2 hektar,
ada Jepang nang di anu apa ngarannya nang di hadang-hadang. Oh kayak itu. Terus kenapa mau minjam? Ya anak pemodal buka showroom darurat ini karena ada yang minjam nih bang. Ya Allah darurat banyak yang orang lain yang lebih miskin dari ente. Banyak orang lain di luar sana kelaparan. Ente darurat datang dari mana? Ya darurat maksudnya kadang-kadang yang minjami ulun berapa kan anak minjam 2 miliar. Nyata ya kadang yang minjami 2 miliar itu. Darurat 2 miliar. Siapa yang mau minjamin 2 miliar? Darurat datang dari mana itu? Hati-hati itu. Ada darurat kayak gitu. Jarang ada darurat yang seperti keadaan orang kelaparan dan tidak ada yang dimakan kecuali babi. Kayak gitu tuh darurat itu. Tapi kalau sapi ada, babi ada. Kenapa makan babi? Sapi ada yang halal. Bukan darurat itu. Iya. Ya babi memang haram, tapi ciling halal. Apa bedanya ciling sama babi? Sama. Ya, bebek halal, itik haram itu. Naudzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga siapa? Wal mu'dhiya li auliyaihi, dan orang yang mengganggu bagi wali-walinya Allah. Ini orang ketiga yang mengumumkan peperangan dengan Allah. Pertama perampok, yang kedua pelaku riba, dan yang ketiga yang mengganggu wali-walinya Allah. Wa fil haditsil akhari al-qudsi, di dalam hadis lain, hadis qudsi, Allah berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi bagiku akan waliku, faqad barazani bil muharabati, maka sungguh ia telah menantang aku bil muharabah, dengan peperangan, saling berperang. Mau berduel kamu sama Allah Ta'ala? Kamu aja hidup di atas buminya Allah, mau kemana pergi? Ini kintab nih buminya Allah, saya mau pergi ke asam-asam aja. Emang asam-asam bukan buminya Allah? Mau kemana kamu pergi? Udah saya mau mencarter pesawat, mau naik ke langit saja sudah, bosan hidup di bumi. Emang langit bukan milik Allah? Mau kemana kamu pergi? Kalau Allah sudah murka, sudah marah, mengumumkan peperangan denganmu, mau kemana kamu pergi? Na'udzubillah min dzalik. Pantas hidupnya kada nyaman. Hidupnya kada pernah nyaman karena memusuhi wali. Nya kada sadar. Kenapa aku nilah gelisah terus? Duit ada aja, harta berkecukupan aja, tapi gelisah terus hati, gak pernah tenang. Yaitu mungkin kamu memusuhi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Ta'ala perangi kamu, maka hati kamu gelisah. Na'udzubillah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah, hanya saja balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini potongan daripada ayat 33 surah Al-Maidah. Kalau nggak salah itu sambungannya, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu an tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, begitu ila akhiril ayat. Dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka min khilafin, secara bersilang. Buka aja nanti surah Al-Maidah ayat 33. Kalau nggak salah gitu sambungannya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Di sini sampai itu aja ayatnya. An tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin wa an tusallaba, ya. Wa yas'auna fil ardi fasada. An tuqatta'a aydihim an yuqattalu aw yusallabu, terus
min khilafin. Nah, yaitu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Hanya saja balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasadan, dan berusaha membuat kerusakan di muka bumi ini, an yuqattalu, bahwa mereka itu dibunuh, dihabisi, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, au yunfau fil ardi, ya kah? Au yunfau fil ardi, atau diasingkan dari bumi ini. Oh, berat ya, berat. Yang dimusuhi, diperangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kamu? Ini Tuhan alam semesta ini, Rabbul Alamin. Ini 3 orang ini nih, perampok, pelaku riba, dan yang mengganggu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman fi akilir riba, pada orang yang melakukan riba, makan riba. Ini orang yang memakan riba, pelaku riba, Allah ta'ala jelaskan tentang nasib mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Seperti yang tadi ulun kemukakan ayatnya. Hei orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa saja yang tersisa daripada riba itu. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Fa in lam tafa'lu, maka jika kalian tidak mau melakukannya, masih saja melakukan riba, gak mau berhenti juga, fa'zanu, maka umumkanlah biharbin minallahi, dengan peperangan dari Allah wa rasulih, dan rasulnya. Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis disebutkan, man adza waliyan faqad haraballaha, barang siapa yang mengganggu wali, maka sesungguhnya ia memerangi Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Wa qala ba'dul arifin, dan berkata sebahagian orang yang arifin, arif billah, al-waliyu qad yagharu idza udhiya aw lam yuhtaram. Wali itu terkadang ia cemburu apabila diganggu atau tidak dihormati. Wali itu kadang dia cemburu ketika tidak dihormati, ketika dia diganggu. Wa yadhunnu ba'dun nas, dan sebahagian manusia, sebahagian orang mengira, idza ra'a dzalik, apabila ia melihat itu, minhu, darinya si wali tadi, pas ada wali tidak dihormatikah atau diganggukah, tiba-tiba marah. Sebahagian orang mengira anna dzalika intisarun minhu, bahwasanya perbuatannya itu adalah karena ingin membela dari dirinya sendiri, linafsihi, dari dirinya, linafsihi, untuk dirinya. Maka wali kenapa pas diganggu sarik? Maka wali kenapa di saat tidak dihormati marah? Katanya wali marahnya karena Allah. Nah ini kenapa membela dirinya? Karena nafsunya. Nah sebagian orang awam ada yang kayak gitu berpendapat, au talabun lita'zimiha, atau perbuatannya itu dikira oleh sebagian manusia tadi, mengira tolabun li ta'zimiha adalah permintaan dari si wali, tuntutan dari si wali untuk mengagungkan jiwanya, dirinya. Enggak, bukan seperti itu sebenarnya. Tapi orang awam tidak tahu. Walaisa al-amru kadzalik, dan tidaklah persoalan itu kadzalika, seperti itu, seperti yang dimaksud atau dikira oleh sebahagian manusia tadi. Nah terus kenapa mereka marah ketika diganggu, ketika tidak dihormati? Apa mereka gila hormat? Masa wali gila hormat? Nah bukan itu, bukan. Walakin ghiratan lima ya'lamuhu mimma awda'ahu Allahu fihi min sirril wilayah. Tetapi karena cemburu
karena si wali tadi mengetahui akan sesuatu dari apa yang Allah Ta'ala titipkan pada dirinya, min sirril wilayah, daripada rahasia kewalian. Fahuwa, maka ia yagharu ala adami ta'zimi aw ihtirami dzalika sirri, maka ia wali tadi cemburu atas tidak adanya pengagungan atau penghormatan terhadap sir itu yang ada di dalam dirinya. Itu yang dijaga dan dihormati atau dicemburui oleh wali tadi, bukan nafsunya, tapi sir yang Allah titipkan pada dirinya. Di saat orang itu menghinanya, di saat orang itu tidak menghormatinya, dia marah. Karena si wali itu sadar ketika orang itu menghinanya berarti sama dengan menghina sir yang ada pada dirinya, sir Allah yang ada pada dirinya. Itu yang membuat kadang mereka marah. Bukan karena ingin dihormati, tidak. Seperti kita tidak mau masuk WC, bukan karena kitanya terhormat, karena ternyata di kantong kita ada Al-Quran. Jadi saya tidak mau masuk WC biar bagaimanapun. Loh, kenapa? Bukan karena saya bukan karena saya merasa terhormat tidak mau masuk WC karena WC kotor, enggak. Tapi ini di saku saya ada Al-Quran. Tunggu dulu, kalau Al-Qurannya saya letakkan baru saya masuk WC. Jadi bukan karena diri saya merasa bersih, suci, lalu saya tidak mau masuk WC, enggak. Tapi ada Al-Quran di kantong saya. Itu tamsil, perumpamaannya. Begitu juga para wali. Kadangkala ketika mereka tidak dihormati atau ketika mereka direndahkan, mereka marah. Itu bukan karena marah untuk nafsunya, untuk diri pribadinya, bukan. Tapi karena cemburu dengan sir yang Allah titipkan pada diri mereka. Di dalam jiwa mereka terdapat rahasia ketuhanan. Karena itulah mereka kadangkala marah. Lalu oleh sebahagian manusia yang awam mengira, wah, bukan wali ini, dicoba diganggu sarik, masa wali marah ketika dirinya dihina? Lah, kamu tidak tahu. Mereka marah bukan karena diri mereka, tapi mereka cemburu dengan sir yang ada pada dirinya. Kita aja kadang lagi sedang pakai kopiah, ada orang menghina. Kenapa kamu menghina saya? Enggak boleh, hormati kopiah saya. Kadang begitu ya, hormati kopiah saya. Itu baru kopiah, ente minta hormati sudah, baru kopiah. Hormati dong kopiah saya pakai kopiah, masa dibilang maling misalnya. Itu baru kopiah, pakaian zahir. Apalagi para wali yang Allah Ta'ala pakaikan ke dalam mereka mahkota batin, pakaian batin, perhiasan batin, sir rububiyah, rahasia ketuhanan ada pada jiwa mereka. Jadi ketika mereka dihina, ketika mereka diganggu, mereka marah, itu bukan karena nafsu mereka, tapi karena cemburu dengan sir yang ada pada jiwa mereka. Wasu'ila Sayyiduna Imam Idrus bin Umar radhiyallahu anhu, dan ditanya Sayyiduna Imam Idrus bin Umar radhiyallahu anhu an du'ai Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, tentang doa seorang sahabat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Doanya apa? Alal ladzi takallama fihi, mendoakan celaka atas orang yang menggibahnya. Takallama fihi maksudnya orang yang berbicara tidak baik mengenainya. Takallama berbicara, fihi tidak baik mengenainya. Wa waqa'a, dan orang itu terjerumus, terlibat fi irdihi, dalam membicarakan kehormatannya, menggibahnya maksudnya, menggunjingnya. Marah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, didoakan orang itu celaka sama beliau. Ma'a annal ma'mura bihi al-afwu wa adamul intiqam, padahal bahwasanya yang diperintahkan itu adalah memaafkan dan tidak boleh mendendam. Kan harusnya begitu. Kenapa malah didoakan celaka? Apakah Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mengerti? Tidak paham? Kamu jangan berani-berani mengajari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat Nabi. Jika kamu paham tentang agama, maka dia jauh lebih paham daripada kamu tentang hukum agama.
Bahkan agama diantaranya sampai ke kita dengan berkat beliau, karena beliau sahabat Nabi, periwayat hadits-hadits Nabi. Pernah suatu saat orang menggibah beliau, beliau doakan celaka. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal mestinya beliau memaafkan, mestinya beliau tidak mendendam kepada orang itu, kan begitu? Itu pertanyaannya. Apa jawaban Al-Habib Idrus bin Umar radhiyallahu an? Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Musnid Bani Alawi. Beliau fa'ajaba, maka beliau menjawab, nafa'allahu bih, semoga Allah berikan kemanfaatan kepada kita dengan berkat beliau. Apa isi jawaban beliau? Bi anna hadza, dengan bahwasanya, jawaban beliau bahwasanya ini laisa min babi fadilatil afwi 'alal intiqam. Ini bukan masuk bahagian dari bab keutamaan memberikan maaf atas mendendam. Artinya lebih baik memaafkan daripada mendendam. Bukan masalah bab ini yang kita bicarakan, kata beliau. Fa inna intiqama sayyidina Sa'din radhiyallahu anhu laisa li nafsih. Sebab sesungguhnya rasa dendam Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu laisa li nafsihi, bukan untuk pribadinya, untuk dirinya. Hasyahu, mustahil beliau begitu. Wa innama fa'ala dzalika, dan hanya saja beliau melakukan itu, mendoakan orang yang menggibahnya tadi celaka, intiqaman, karena dendam, karena tidak terima, li hurmati suhbati, bagi kehormatan persahabatan antara dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak terima kehormatan, kemuliaan, persahabatan yang ada pada jiwanya, antun tahaka, bahwa itu dilecehkan. Ini yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mendoakan orang yang menggunjing beliau agar binasa. Hati-hati juga lah, biar kita cuntan aja, ampun Sidin wali juga, ada mungkin mendoakan celaka. Bisa juga karena Sidin mendoakan celaka, karena cemburu dengan wilayah yang ada pada jiwanya. Jangankan sahabat, Rasulullah kadang pernah mendoakan beberapa orang kafir celaka. Padahal Nabi dikenal dengan pemaafnya. Karena rasa cemburu yang ada di hati Nabi akan kerasulan beliau, akan nubuah yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan pribadi saya, kata Nabi, tapi risalah kerasulan dan nubuah yang ada pada diri saya, kenabian, kenapa tidak dihormati? Karena menghormati kenabian dan kerasulan itu sama dengan menghormati Allah. Menghina kenabian dan kerasulan sama dengan menghina Allah. Itu yang kadang-kala membuat Nabi cemburu dan mendoakan orang itu binasa. Banyak. Ada sebagian orang kafir yang didoakan Nabi celaka, dan celaka betulan. Seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab sirah. Ada yang gila, membentur-benturkan kepalanya ke pohon sampai mati. Ada juga yang hidungnya keluar nanah, bukan ingus yang keluar, nanah. Ada juga yang perutnya kembung sampai mati. Banyak yang kayak gitu. Di dalam kitab-kitab sirah disebutkan. Nabi tidak mendoakan binasa karena pribadinya, tapi karena cemburu dengan kerasulan dan nubuah, kenabian yang ada pada dirinya. Begitu. Nah, sahabat ada juga yang seperti itu. Sa'ad bin Abi Waqqas contohnya, mendoakan orang yang menggibahnya celaka bukan berarti karena membela dirinya untuk pribadinya, tapi karena kehormatan persahabatannya bersama Nabi yang ada pada dirinya. Kan kalau kita mengatakan seperti ini, apa Sa'ad bin Abi Waqqas itu? Biar sahabat Nabi. Ada apa-apa juga. Nah, ini nih kalimat biar sahabat Nabi. Ini yang kadang-kala membuat orang-orang yang cemburu karena sahabatnya disebut-sebut. Nah, pegeranginya tuh, Mbah Unda biar Habib, biar anak cucu Nabi. Menang kayak itu tatapai unda kada ketujuh. Nah, ini membawa duriat nabinya ini kadang yang membuat Rasulullah marah kadang juga, atau membuat seorang sayyid itu marah. Nah, ini bahaya kadang, karena sudah menyangkut Rasulullahnya, itu sudah merambat kepada Nabi Muhammadnya sudah. Nah,
menunda kayak itu jangan biar Habib, biar keturunan Nabi, biar anak cucu Nabi. Nah ini nih bahaya nih. Nah itu kadangkala yang membuat orang keceplosan. Sayyidina Imam Abdurrahman As-Saggaf Ibn Muhammad Maulad Dawilah di Hadramaut itu dulu pernah dikuasai oleh penguasa lalim lama, namanya kerajaan Al-Guaiti namanya, Awad Al-Guaiti namanya, kerajaan Awad Al-Guaiti. Pernah di daerah Shibam, salah seorang murid Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf sedang diganggu oleh penguasa dari kalangan kerajaan Al-Guaiti. Lalu kemudian dia melaporkan kepada Imam Abdurrahman As-Saggaf minta diberi pertolongan. Akhirnya Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf menulis surat yang isinya adalah, tolong bebaskan murid saya yang bernama Fulan bin Fulan yang ada di Shibam, jangan diganggu, dari Abdurrahman As-Saggaf Ibn Muhammad Maulad Dawilah. Udah dikirimlah surat itu. Ketika disampaikan kepada penguasa zalim tadi di kerajaan Al-Guaiti atau Guaiti, dia baca, jangan ganggu murid saya Fulan bin Fulan yang ada di Shibam, tertanda Abdurrahman As-Saggaf. Kata dia, sampaikan kepada Abdurrahman As-Saggaf, syafaatmu hanya berlaku di Tarim, tidak di Shibam. Gitu omongan Raja Guaiti ini kepada utusan yang menyampaikan surat. Bilang sama dia, saya tidak peduli walaupun dia sosok Abdurrahman As-Saggaf. Bilang syafaatnya hanya berlaku di Tarim tapi tidak di Shibam. Ya sudah, utusan ini langsung menyampaikan kepada Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf, wahai Imam Abdurrahman As-Saggaf, suratnya sudah saya sampaikan. Nah terus ya penguasa itu membacanya terus, dan dia bilang syafaatmu hanya berlaku di Tarim tapi tidak di Shibam. Kata beliau, ama yadri anna syafa'ani tanfa'u minal qaf ilal qaf. Dia tidak tahu apa syafaatku ini berlaku dari qaf kepada qaf, artinya dari ujung bumi sampai ujung dunia, dari timur sampai barat, dari qaf kembali kepada qaf lagi. Gak tahu apa dia. Allahumma ahlikhu, ya Allah binasakan dia, kata Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf. Setelah dia bilang seperti itu keceplosan dia, astagfirullahaladzim. Akhirnya dia berdoa lagi agar jangan sampai doanya itu dikabulkan. Kalau kita ya alhamdulillah kalau kabul kan begitu. Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf malah kasihan. Akhirnya kan wali itu ada aja rasa rahmat. Ya Allah menyesal saya mendoakan. Akhirnya ya Allah tarik kembali doa saya. Tapi sayang doanya sudah menembus arsy. Keesokan harinya orang itu mati mengenaskan. Bukan keesokan hari, detik itu juga mati mengenaskan. Mati orang itu. Raja penguasa Al-Guaiti mati setelah beliau berdoa. Padahal beliau sudah menyesal. Ya Allah kenapa saya doakan seperti itu. Ya Allah jangan kabulkan doa saya tadi. Tapi apa boleh buat, doanya sudah menembus arsy. Mati orang itu, binasa. Percaya orang Shibam dengan wilayah Sayyidina Abdurrahman As-Saggaf. Kadang-kadang begitu wali ya. Keceplosan. Kadang mereka menyesal, kadang mereka menyesal. Tapi apa boleh buat, Tuhannya yang marah. Luar biasa. Mati langsung orang itu. Ini kisah disebutkan di dalam kitab Majmu' Kalam. Majmu' Kalamnya Sayyidina Imam Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, ayahanda daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf. Di Majmu' Kalamnya disebutkan. Wa kadzalika yakunu kullu intiqamin sadara, dan begitu juga bisa terjadi setiap dendam saudara yang muncul, terbit
min sahibi rutbatin, dari orang yang memiliki derajat, minas sahabah, dari kalangan sahabatkah, au ghairihim, atau selain mereka, min ahlir rutabid diniyah, dari orang-orang yang memiliki martabat keagamaan, yaitu tingkatan-tingkatan keagamaan, allati, yang yuaddi tarkul intiqamilaha ila ihanatid din wa hadkin lahu, yang yuaddi dapat mengakibatkan tarkul intiqamilaha, meninggalkan untuk mendendam baginya, bagi derajat keagamaan yang ada pada dirinya tadi, itu dapat menghantarkan, dapat mengakibatkan ila ihanatid din, kepada menghina agama nantinya, wa hadkin lahu, dan melecehkan baginya agama nantinya. Begitu. Artinya kalau sudah bawa-bawa nama sahabat, sudah bawa-bawa nama wali, biar wali, biar sahabat, bawa-bawa dzurriyyat Nabi, biar habib, biar anak turunan Nabi, ini sudah masuk ranah agama. Nah, ini orang-orang yang punya derajat martabat seperti itu kadang marah karena kamu bawa-bawa agama. Begitu. Famathalu hadza, famithlu hadza, maka yang seperti ini, himayatun liddin, itu dianggap membela, menjaga bagi agama al-Muhammadi, agama Nabi Muhammad SAW. Lantiqamun lin nafsi, dan bukan karena dendam lin nafsi, atas nama pribadi, bukan dendam karena diri pribadi, bukan. Intaha, selesai, mulakhasan minan nahril mawrud, diringkas dari kitab An-Nahril Mawrud. Wallahu a'lam bissawab. Uqubatu al-munkirina 'alal ulama'i was salihin, hukuman bagi orang-orang yang mengingkari atas para ulama dan orang-orang soleh. Insyaallah kita akan baca di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Ini ada